Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ida, selaku dosen dari mata kuliah sampling dan rancangan survei kelas A. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Yun, Danandio, Desi Andini Sari, Fadli Fuad, Aska Sabita, Arshila Dewi, dan Safira Andini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai analisis dampak dan kualitas praktikum terhadap pemahaman konsep dan keterampilan coding mahasiswa S1 Departemen Matematika FMIPA UI. Pertama-tama, kami akan menampilkan daftar isi dari laporan penelitian kami, yaitu mencakup pendahuluan, teknik sampling. Yang kami gunakan adalah stratifikasi, teknik pengumpulan data, form questionnaire, uji validitas, uji reliabilitas, hasil analisis data, kesimpulan, dan saran. Dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang dalam menghadapi tuntutan era digital, Departemen Matematika FMIPA UI menyediakan fasilitas praktikum pemrograman untuk mendukung pembelajaran aplikatif, khususnya di bidang analisis data dan pemodelan matematika, di mana praktikum ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan software serta pemrograman pada mata kuliah tertentu. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena tidak semua mahasiswa merasa terbantu. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi untuk menilai dampak praktikum terhadap pemahaman konsep pemrograman dan relevansinya dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari, di mana hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem praktikum yang lebih efektif. Di mana di sini kami juga menyajikan hasil tujuan dari penelitian kami, yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur laten dan kelompok variabel utama yang menjelaskan pola penilaian mahasiswa terhadap kegiatan praktikum coding. Yang kedua, menganalisis perubahan tingkat pemahaman konsep dan keterampilan coding mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti kegiatan praktikum, dan menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa terhadap kegiatan praktikum berdasarkan program studi dan angkatan. Oke, teknik sampling yang kami gunakan adalah stratifikasi, di mana menggunakan metode Slovin dengan tingkat signifikansi sebesar 10% dan margin of error sebesar 9,69%, maka jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah sebanyak 88 orang. Berdasarkan pengambilan sampelnya, kalau misalkan dari strata pertama yaitu program studi dan strata kedua adalah angkatan, maka diperoleh jumlah sampel dari masing-masing stratanya adalah sebagai berikut dengan totalnya adalah 729, proporsinya adalah 100%, dan subsampelnya adalah 93%. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, di mana di sini kami menggunakan metode survei kuantitatif menggunakan Google Form. Pengambilan sampelnya dilakukan secara probabilitas dengan metode stratified random sampling. Pengambilan sampelnya juga dilakukan secara acak, di mana setiap siswa itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Melalui proses ini diperoleh total 109 responden valid yang terdiri dari distribusi sebagai berikut, di mana untuk biru itu menggambarkan angkatan 2022, merah angkatan 2023, dan kuning angkatan 2024. Setelah proses penyebaran, jumlah responden yang terkumpul itu melebihi jumlah minimum yang disyaratkan, sehingga memperkecil margin of error menjadi sekitar 9,69%. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan telah memenuhi prinsip representativitas dan ketepatan inferensi statistik. Selanjutnya kita masuk kepada bagian form kuesioner. Kuesioner yang telah kami sebar itu terdiri dari 5 section dengan isi masing-masing section sebagai berikut. Section pertama berisi judul penelitian, pendahuluan, informasi konsen responden. Dan section kedua itu identitas diri responden. Section ketiga itu sebelum mengikuti kegiatan praktikum pada Departemen Matematika FMIPA UI. Dan section keempat itu selama mengikuti kegiatan praktikum pada Departemen Matematika FMIPA UI. Dan section yang terakhir itu setelah mengikuti kegiatan praktikum pada Departemen Matematika FMIPA UI. Nah, kita masuk kepada section pertama dari kuesioner yang telah kami sebar. Nah, section pertama ini terdiri dari 3 subsection, yaitu subsection yang pertama, judul. Bagian ini mencantumkan judul dari penelitian yang telah kami lakukan. Dan subsection yang kedua itu pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang dari penelitian yang telah kami lakukan. Dan subsection yang terakhir yaitu inform consent. Nah, bagian ini menanyakan konfirmasi dan kesediaan responden dalam mengisi kuesioner yang telah kami sebar. Untuk section kedua terdiri dari identitas diri. Nah, section ini berisi data identitas responden yang diperlukan untuk analisis data. Data yang diperoleh pada section ini digunakan untuk mengidentifikasi latar belakang responden serta memastikan validitas dan keterwakilan data dalam analisis kuesioner. Nah, untuk section yang berikutnya itu section sebelum mengikuti kegiatan praktikum pada Departemen Matematika FPA UI. Pada section ini berisi pertanyaan praktikum yang bertujuan untuk mengukur kondisi awal mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan praktikum di Departemen Matematika FPA UI. Nah, ketiga pertanyaan itu diukur menggunakan skala Likert 1-6 untuk menilai tingkat kesiapan awal mahasiswa secara subjektif. Nah, untuk section keempat itu section selama mengikuti kegiatan praktikum pada Departemen Matematika FPA UI. Nah, pada section ini bertujuan untuk mengevaluasi
efektivitas praktikum dalam menunjang kualitas materi praktikum, apakah materi itu jelas, relevan, dan bermanfaat, dan peningkatan kemampuan coding mahasiswa, baik dalam konteks akademik maupun penerapannya di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada section terakhir, itu section setelah mengikuti kegiatan praktikum pada Departemen Matematika FPUI. Nah, pada section ini tujuannya untuk mengukur persepsi mahasiswa setelah mengikuti praktikum, mencakup pemahaman konsep coding, keterampilan aplikasi coding, dan manfaat praktikum secara keseluruhan. Tiga aspek ini dinilai dengan skala Likert 1-6 untuk menilai dampak praktikum terhadap kompetensi mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini ada uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengukur keakuratan dan juga ketepatan dalam menganalisis suatu pengukuran variabel ukur yang seharusnya diukur. Kemudian di sini kita menggunakannya Pearson Product Moment Correlation, bisa dilihat rumusnya di sini, di mana untuk aturan keputusannya sendiri kita menggunakan untuk yang valid itu RxY-nya itu harus lebih dari R tabel sehingga si item instrumen tersebut dapat digunakan, dan juga untuk yang tidak valid di sini RxY-nya kurang dari R tabel sehingga item tersebut tidak dapat digunakan. Oke, untuk slide selanjutnya. Untuk si uji validitas ini kita menggunakan fungsi apa di R dan dapat dilihat untuk perolehannya seperti berikut. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan di mana untuk uji validitas dan reliabilitas kita ngebagi ke 3 kondisi, pertama ada sebelum, saat, dan setelah mengikuti pelaksanaan praktikum, di mana kita menguji masing-masing dari setiap kondisi tersebut untuk si uji validitas dan reliabilitasnya. Di sini kami mempertimbangkan bahwa si pertanyaan yang terdapat di setiap kondisi ini memiliki relevansi satu sama lain. Jadi misalkan nanti digabungin atau jika kita mengujinya digabungin, takut menggeneralisasi dan nanti akan menghilangkan korelasi ataupun relevansi di antaranya. Sehingga kita bagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama di sini ada uji validitas sebelum mengikuti pelaksanaan praktikum, bisa dilihat untuk airdrop-nya. Untuk Q2 dan Q3 bernilai lebih sama dengan dari 0,5 sehingga dianggap sangat valid dan item bisa dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Namun untuk Q1 bisa ditinjau di sini dengan nilainya airdrop 0,49, si Q1-nya ini masih dapat dipertimbangkan dan dianggap masih cukup valid sehingga masih dapat dipertahankan. Nah, sehingga kesimpulannya untuk si uji validitas sebelum mengikuti praktikum valid semua. Selanjutnya untuk uji validitas saat mengikuti kegiatan praktikum, di sini bisa dilihat untuk P2 hingga P10-nya, airdrop-nya itu sudah bernilai lebih sama dengan dari 0,5, namun sama seperti Q1 tadi, si nilai P1 ini bernilai 0,49, di mana kita bisa mengatakan bahwa P1-nya ini cukup valid sehingga dapat masih dipertahankan. Jadi bisa disimpulkan juga uji validitas untuk si saat mengikuti kegiatan praktikum semua instrumennya valid. Lanjut untuk yang uji validitas setelah mengikuti pelaksanaan praktikum, di sini bisa dilihat airdrop-nya itu bernilai tinggi semua, di mana semuanya bernilai 0,5 sehingga dapat disebutkan semua pertanyaan yang ada di setelah mengikuti praktikum valid. Selanjutnya dapat ditinjau pula dengan menggunakan raw R atau si R hitungnya, di mana ini merupakan koefisien korelasi antara item dengan total skor minus dari item tersebut. Dengan aturan keputusan yang sama seperti yang tadi, dengan TR hitungnya itu harus lebih besar dari R tabel untuk instrumen tersebut dapat dikatakan valid. Nah, dalam penelitian ini untuk mencari R tabelnya kita menggunakan derajat kebebasan 107, di mana hasilnya itu dapat dari sampel dikurang 2, dan juga menggunakan taraf signifikansi 0,05 sehingga diperoleh nilai R tabelnya 0,1882. Nah, bisa dilihat untuk si Q1 sampai Q3 dan juga P1 sampai P5 yang tertera pada halaman ini, nilai R hitungnya ini semuanya lebih dari R tabel sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut semuanya valid. Untuk selanjutnya juga di sini bisa dilihat dari P6 hingga P10 di sini dan juga S1 sampai S3 nilainya semuanya juga sama, yaitu lebih dari R tabel sehingga dapat dikatakan instrumen-instrumen tersebut valid. Nah, kesimpulannya semua pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang kita telah buat sebelumnya itu valid untuk masing-masing kondisi, dan pertanyaan tersebut artinya sudah dapat secara efektif mengukur konstruk yang seharusnya diberikan sehingga dapat memberikan dasar yang kuat dalam nantinya penggunaan data untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai uji reliabilitas. Jadi sesuai dengan artinya yang maksudnya itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jadi uji ini tuh merupakan alat untuk mengukur apakah suatu kuesioner itu dapat dipercaya atau diandalkan. Uji ini tuh digunakan untuk menunjukkan kemampuan item instrumen dalam menghasilkan konsistenan meskipun dilakukan secara berulang-ulang kali terhadap subjek berbeda, namun dengan kondisi yang sama. Nah, untuk suatu konsep pengukuran, peneliti itu biasanya menggunakan beberapa instrumen yang terdiri dari banyak butir. Untuk menganalisis bahwa butir-butir yang berbeda-beda itu membangun suatu
konstruk yang sama, maka akan digunakan estimasi reliabilitas dengan rumus, yaitu rumus reliabilitas komposit. Nah, sesuai dengan rumus yang ada di sini, digunakan koefisien alfa dari Converge alfa, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut ini dengan keterangan koefisien-koefisiennya adalah sebagai berikut. Jadi, suatu kuesioner itu dianggap reliable apabila pernyataan yang dibangun itu konsisten meskipun digunakan ke subjek yang berbeda-beda. Reliabilitas artinya instrumen tes dalam penelitian itu dapat digunakan dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan diharapkan mampu memberikan informasi yang sebenarnya. Untuk aturan keputusannya, ini berdasarkan uji reliabilitas menurut hukum Alpha-Cronbach, sebuah pertanyaan dianggap memiliki reliabilitas yang tinggi jika koefisien reliabilitasnya itu lebih dari sama dengan 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner tersebut itu konsisten dan dapat diandalkan dalam pengukuran yang dilakukan. Nah, untuk yang pertama, uji reliable ini dilakukan pada sebelum mengikuti pelaksanaan praktikum. Bisa dilihat dari output ini, untuk nilai rho alfanya pada Q1, Q2, dan Q3 adalah 0,9, 0,63, dan juga 0,65. Nah, berdasarkan aturan yang tadi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa nilai ini bernilai di atas 0,6, yang artinya Q1, Q2, dan Q3 itu reliable. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada kondisi sebelum mengikuti pelaksanaan praktikum ini menghasilkan data yang konsisten sehingga dapat dipercaya dan diandalkan dalam analisis lebih lanjut. Begitu juga untuk uji reliabilitas pada saat mengikuti pelaksanaan praktikum, bisa dilihat dari nilai rho alfanya. Untuk P1 dari P10 itu masing-masing memiliki nilai rho alfa lebih dari sama dengan 0,6, sehingga berdasarkan aturan yang sebelumnya itu dapat dikatakan bahwa ini semua reliable, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada kondisi saat mengikuti pelaksanaan praktikum itu menghasilkan data yang konsisten sehingga dapat dipercaya dan diandalkan dalam analisis lebih lanjut. Hal ini juga sama untuk uji reliable pada setelah mengikuti pelaksanaan praktikum, di mana pada nilai rho alfa untuk S1, S2, dan S3 itu di atas 0,6, sehingga berdasarkan keputusan Alpha-Cronbach itu semuanya reliable, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada kondisi setelah mengikuti pelaksanaan praktikum menghasilkan data yang konsisten sehingga dapat dipercaya dan diandalkan pada analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis terhadap uji validitas dan juga reliabilitas pada 3 kelompok item kuesioner yang dibedakan untuk 3 kondisi berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen secara keseluruhan memiliki kualitas pengukuran yang baik, di mana seluruh instrumen juga memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa setiap pertanyaan mampu mengukur konstruk secara akurat dan konsisten. Validitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen secara tepat mampu mempresentasikan konsep yang diukur, sementara reliabilitas yang tinggi menegaskan bahwa hasilnya dapat direplikasi secara stabil dalam kondisi yang serupa. Dengan demikian, instrumen ini dapat dipercaya dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Untuk bagian selanjutnya, kita akan memasuki bagian hasil analisis data. Untuk metode statistika pertama yang digunakan adalah categorical PCA. Analisis CAT PCA dilakukan untuk mengidentifikasi struktur laten dari penilaian mahasiswa terhadap kegiatan praktikum coding di Departemen Matematika FIPA UI. Analisis ini dilakukan terhadap seluruh item penilaian tanpa membedakan antara variabel dependen maupun independen, mengingat pendekatan eksploratif yang digunakan. Model yang didapatkan menghasilkan dua dimensi yang menjelaskan 59,888% variance data. Oleh karena itu, dua dimensi utama dipertahankan. Berikutnya ditampilkan komponen loadings untuk setiap variabel pada dua dimensi yang telah diperoleh. Dimensi pertama dinamakan evaluasi dan dampak praktikum, karena variabel-variabel dengan loading tinggi pada dimensi pertama, seperti manfaat praktikum secara keseluruhan, pemahaman konsep setelah praktikum, kepuasan terhadap kualitas modul, dan praktikum mendukung pembelajaran dan keterampilan luar kelas, mengindikasikan bahwa dimensi ini dapat diinterpretasikan sebagai penilaian terhadap kualitas pelaksanaan dan dampak praktikum terhadap mahasiswa. Dimensi kedua dinamakan kondisi awal mahasiswa, karena dimensi kedua memuat variabel yang loading tinggi terkait kesiapan awal mahasiswa, yaitu minat terhadap coding sebelum praktikum, pemahaman konsep coding sebelum praktikum, dan keterampilan aplikasi coding sebelum praktikum. Dimensi ini dapat diartikan sebagai tingkat kesiapan atau latar belakang awal mahasiswa sebelum mengikuti praktikum. Dari hasil analisis sebelumnya, kita mendapatkan 3 implikasi hasil. Yang pertama adalah terdapat 2 kelompok utama variabel dalam penilaian mahasiswa. Yang pertama ada evaluasi serta dampak praktikum, dan yang kedua adalah kondisi awal mahasiswa. Yang kedua, variabel-variabel terkait dampak praktikum dan persepsi terhadap pelaksanaan membentuk inti dari dimensi utama, yang memperkuat posisi kegiatan praktikum sebagai faktor penting dalam proses pembelajaran. Dan implikasi terakhir, manfaat yang dirasakan mahasiswa lebih dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan praktikum dibandingkan oleh kondisi awal mereka, karena dimensi pertama menyumbang varian yang lebih besar. Metode statistika kedua yang kita gunakan adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pemahaman konsep dan keterampilan aplikasi coding mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan praktikum. Uji ini digunakan karena data berskala ordinal dan berasal dari dua kondisi yang saling berpasangan.
Untuk perbandingan pemahaman konsep coding, dapat dilihat bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat pemahaman konsep coding mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti praktikum, dengan p-value yang kurang dari 0,05. Selanjutnya, visualisasi perbedaan juga menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang mengalami peningkatan, yaitu positive ranks, jauh lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman secara umum. Selanjutnya, untuk perbandingan keterampilan aplikasi coding, dapat dilihat juga bahwa hasil yang diperoleh dari uji Wilcoxon Rank Test signifikan dengan p-value yang kurang dari 0,05, yang menunjukkan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah praktikum. Untuk plot frekuensi menunjukkan bahwa perbedaan positif mendominasi, yang berarti sebagian besar mahasiswa mengalami peningkatan keterampilan. Maka, implikasi temuan yang didapatkan oleh analisis dengan metode ini adalah hasil ini memperkuat peran praktikum sebagai salah satu komponen pembelajaran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan coding mahasiswa. Kedua indikator utama yang digunakan untuk mengukur hasil belajar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, sebagaimana tercermin dalam distribusi perbedaan yang didominasi oleh nilai positif. Metode statistika terakhir yang akan kita gunakan adalah Shire-Rayher Test. Analisis Shire-Rayher Test digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan perubahan pemahaman konsep dan keterampilan aplikasi coding mahasiswa setelah praktikum berdasarkan program studi dan angkatan. Selisih pemahaman konsep dan keterampilan aplikasi coding sebelum dan sesudah praktikum berperan sebagai variabel dependent operasional, serta program studi dan angkatan berperan sebagai faktor kategorikal. Untuk perubahan pemahaman konsep coding, berdasarkan output dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan pemahaman konsep coding berdasarkan program studi, angkatan, maupun interaksinya, dengan semua p-value lebih besar dari 0,05. Untuk perubahan keterampilan aplikasi coding, dapat dilihat bahwa output menunjukkan praktikum berdampak serupa bagi seluruh kelompok mahasiswa, atau tidak ada perbedaan mencolok antara latar belakang prodi dan angkatan, dengan p-value semuanya lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, implikasi temuan kita adalah temuan ini mengindikasikan bahwa desain dan pelaksanaan praktikum di Departemen Matematika FIPA UI berjalan cukup merata dan adil, tanpa memberikan keuntungan atau kerugian yang berarti bagi kelompok mahasiswa tertentu. Dengan demikian, kualitas dan efektivitas praktikum dapat dikatakan inklusif lintas program studi dan angkatan. Dari ketiga hasil analisis sebelumnya, dapat diketahui bahwa pertama, struktur laten menunjukkan bahwa dampak dan persepsi pasca praktikum adalah fokus utama penilaian mahasiswa. Yang kedua, terdapat bukti statistik bahwa pemahaman dan keterampilan mahasiswa meningkat. Yang ketiga, peningkatan tersebut terjadi merata tanpa perbedaan yang signifikan antar kelompok. Implikasinya, praktikum tidak hanya dipandang positif secara subjektif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata yang terukur secara statistik, serta relevansi yang konsisten di berbagai kelompok mahasiswa. Kesimpulannya adalah persepsi mahasiswa terhadap praktikum lebih dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan dan dampak aktual dibandingkan kondisi awal mereka. Yang kedua, praktikum memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang coding. Yang ketiga, manfaat praktikum bersifat merata dan inklusif, memberikan pengalaman belajar yang seimbang kepada seluruh mahasiswa tanpa tergantung pada latar belakang akademik mereka. Saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, penguatan peran praktikum dalam kurikulum. Yang kedua, evaluasi dan pelatihan berkelanjutan bagi asisten dosen dan penyusun modul. Yang ketiga, peningkatan fasilitas laboratorium dan manajemen waktu pelaksanaan. Yang keempat, evaluasi berkala berbasis data dan persepsi mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.